Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan 2.4 menentukan fungsi kuadrat. Babnya masih sama ya, bab 2, halaman 103 sampai 114 untuk kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan membahas materinya saja ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquidall.blogspot.com. Kegiatan pertama, menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Gambar di samping merupakan gambar dari grafik suatu fungsi kuadrat. Dapatkah kamu menentukan suatu fungsi yang grafiknya seperti gambar di samping? Yang A, informasi apakah yang kamu peroleh dari grafik di samping? Informasi yang kita ketahui dari grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah A-nya lebih dari 0 karena grafiknya terbuka ke atas atau parabola ke atas ya. Untuk yang D, kurang dari 0 karena tidak memotong sumbu X. Jadi dia tidak menyentuh di sumbu X atau di sini ya. Nah, setelah itu titik perpotongan di sumbu Y di titik 0,3 ya. Kan X-nya 0 dan Y-nya 3 ya. Gitu. Yang B, apakah grafik di samping memotong sumbu X? Grafik tidak memotong sumbu X ya karena tidak menyentuh ya. Selanjutnya C, memotong sumbu Y pada koordinat 0,3 ya. Pada koordinat mana grafik di samping memotong ya? 0,3. Oke, selanjutnya diskusi. Diskusikan dengan temanmu 3 pertanyaan samping, kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Yang A, berdasarkan jawaban 3 pertanyaan di atas, apakah kamu dapat menentukan fungsi kuadrat sesuai di atas? Oke, tidak karena masih satu titik ya. Lihat titiknya aja masih satu ya, yang diketahui 0,3. Yang lainnya masih belum diketahui ya. Selanjutnya, minimal berapa koordinat yang harus diketahui agar kamu bisa menentukan tepat satu fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Minimal 3 atau ada kasus khusus sehingga hanya memerlukan 2 titik untuk menentukan fungsi kuadrat. Oke, hal ini akan dipelajari lebih lanjut pada bagian yang selanjutnya ya. Kegiatan 2, memotong sumbu fungsi kuadrat berdasarkan titik potong sumbu X. Kamu sudah mengetahui cara mendapatkan akar-akar fungsi kuadrat f(x) sama dengan 0. Diberikan fungsi kuadrat berikut. Yang pertama ya, f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, ini tidak bisa menggunakan pemfaktoran, melainkan menggunakan rumus ABC ya. Jadi, x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Yang dimana a-nya ini 1 ya, a-nya 1. B-nya berapa? B-nya plus 3 ya, berarti 3 doang ya. B-nya 3 seperti itu. Terus C-nya 4 ya. C-nya 4 ya. Oke, kalian masukkan saja ke sini ya. Maka nanti hasilnya min 3 plus minus akar 9 dikurang 16 per 2. Jadi min 3 plus minus akar min 5. Nah, akar min 5 ini maka hasilnya 0 ya. Jadi si X-nya ini nih. Akar min 5 sama dengan 0 ya. Jadi min 3 plus minus 0 ya tetap aja ya 0 ya. Mau dia 0 plus atau minus plus juga ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya, jadi X-nya sama dengan min 3 per 2. Oke, sekarang untuk yang 2 ini ya. Dimana bisa menggunakan faktor, maka X plus 4, X plus 2 ya. Kalian bisa mengeceknya misalkan X dikali X, X kali plus 2, plus 2 dikali X, plus 2 dikali plus 2. Nanti hasilnya sama seperti ini ya. Oke, selanjutnya, maka X-nya berapa? X-nya min 2 ya, kita hapus terlebih dahulu ya. Maka X-nya min 2, jadi satu saja ya, karena tidak ada yang berbeda antara X1 dan X2-nya. Maka X sama dengan min 2. Untuk yang ketiga, X min 1 dikali dengan X min 5 ya, faktornya dari X kuadrat min 6X. Jadi ini faktornya. Jadi X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 5. Sekarang, ayo kita gali informasi, tentukan akar-akar tiap persamaan kuadrat f(x) sama dengan 0. Tentukan persamaan f(x) sama dengan 0 yang tidak memiliki akar. Persamaan f(x) sama dengan 0 yang memiliki satu akar dan persamaan f(x) sama dengan 0 yang memiliki dua akar. Akar-akar dari persamaan kuadrat f(x) sama dengan 0 untuk fungsi kuadrat
di mana fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4 tidak ada karena D-nya itu kurang dari 0. D itu rumusnya apa? Nah, D itu adalah rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, lihat aja di akarnya min 5 ya. Min 5 ini kurang dari 0 ya. Maka D kurang dari 0 seperti itu. Sekarang yang dua, fx sama dengan x kuadrat plus 4ax plus 4 adalah min 2. Yaitu hanya ada satu akar ya, hanya ada satu akar. Seperti itu. Untuk yang tiga, x kuadrat min 6x plus 5 adalah 1 dan 5 ya, yang mempunyai dua akar ya. Nah, selanjutnya, gambarlah grafik tiap fungsi kuadrat. Nah, ini untuk yang si I ya, I pertama ya. Gambarnya seperti ini, lihat ya, dia tidak menyentuh atau tidak berpotongan dengan sumbu X, tetapi dia berpotongan dengan sumbu Y di 0,4 ya, berpotongan di sumbu Y. Oke, selanjutnya, tentukan fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Fungsi yang memotong sumbu X di satu titik dan yang memotong sumbu X di dua titik. Oke, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 4 tidak memotong sumbu X karena D kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Selanjutnya, nah ini untuk yang dua ya, yang ini. Oke, di sini juga ada terlihat jelas ya, soalnya x kuadrat plus 4x plus 4, di mana ia berpotongan dengan sumbu X di min 2,0 dan ini merupakan titik ekstrimumnya dan berpotongan di sumbu Y dengan titik 0,4. Kalau tadi 0,3, sekarang 0,4 ya. Tentukan fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X, fungsi yang memotong sumbu X di satu titik dan yang memotong sumbu X di dua titik. Nah, ini adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 memotong sumbu X di satu titik ya, satu titik saja. Min 2,0 ya. Selanjutnya, yang tiga ya, kita akan yang ketiga, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, ini berpotongannya dengan sumbu X-nya ada dua titik ya, di 1,0 dan 5,0 ya, seperti itu. Dan untuk berpotongan di sumbu Y-nya, sumbu Y itu 0,5. Nah, ini titik ekstrimumnya ini 3,-4 ya. Nah, kalau kalian masih bingung bagaimana cara membuat grafik ini, kalian bisa menggunakan di website GeoGebra ya. Ada juga video tutorialnya ya penggunaannya. Kalian bisa mencari-carinya di bawah. Selanjutnya, yang saya tentukan fungsi kuadratnya yang tidak memotong sumbu X, fungsi yang memotong sumbu X di satu titik, dan yang memotong sumbu X di dua titik. Nah, ini memotong sumbu X di dua titik ya. Untuk yang tiga ini. Oke. Selanjutnya, D. Apakah yang kamu simpulkan mengenai hubungan akar-akar persamaan fx sama dengan 0 dengan titik sumbu X? Jika persamaan fx sama dengan 0 tidak memiliki akar, yaitu D kurang dari 0 ya, yang nomor 1, maka grafik fx sama dengan 0 tidak memotong sumbu X. Jika persamaan fx sama dengan 0 memiliki satu akar, yang ini ya, nomor 2, ya ini D sama dengan 0, maka grafik fungsi fx sama dengan 0 memotong sumbu X pada satu titik. Oke, kita ke yang tiga ini sekarang. Jika persamaan fx sama dengan 0 memiliki dua akar, ini D lebih dari 0, maka grafik fungsi fx sama dengan 0 memotong sumbu X pada dua titik ya. D ini ingat ya rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Selanjutnya, diskusikan, misalkan terdapat dua fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2 dan Y sama dengan 2X kuadrat plus 6X plus 4 sama dengan 2 dikali X kuadrat plus 3X plus 2. Diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang A, tentukan akar-akar untuk persamaan fx sama dengan 0 untuk fungsi-fungsi kuadrat di atas. Apakah hasilnya sama untuk kedua fungsi di atas? Ke pembahasannya, akar-akar untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, maka kita buat dulu X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, karena
fungsi fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi y ini sama dengan fx ya. Kalau kita ganti y-nya 0, maka sebenarnya kita juga bisa buat 0 sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 ya. Tapi karena kita akan buat 0-nya di sebelah kanan juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, maka kita bisa faktorkannya ya. Jadi x plus 2, x plus 1, maaf, dikali x plus 2 sama dengan 0. Jangan lupa ada 0-nya ya. Sekarang x sama dengan min 1, x sama dengan min 2. Dari mana? X plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Karena pindah ruas dari positif menjadi negatif ya kalau pindah ruas. Sama yang 2 juga seperti itu. Sekarang kita coba lagi yang 2x kuadrat plus 6x plus 4. Karena apakah kedua hasil fungsinya di atas sama ya? Kita akan membuktikannya. Untuk 2x plus 2 plus 6x plus 4 sama dengan 0. Maka kita pisah dulu. Kita akan pecah lagi yang 6x jadi 4x plus 2x ya. Hasilnya sama kan ya. Selanjutnya, maka kita bisa memisahkannya. 2x-nya kita keluarkan. X tinggal x plus 2 ya. Kalau dia kalian masukkan 2x dikali x terus 2x kali 2, maka hasilnya seperti ini sama ya. Selanjutnya yang ini ya. 2x-nya kita keluarkan berarti 2 kali x plus 2 sama dengan 0 ya. Ini juga sama kalian masukkan, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita ambil nih 2x yang di sini, plusnya juga jangan lupa ya di bawah. Jadi 2x plus 2. Kalau ntar nantinya di sini min, maka 2x min 2 ya. Setelah itu karena di sininya sama ya, x plus 2 di sini x plus 2, maka kita buat di sini x plus 2. Jadi yang antara kiri dan kanan ini harus sama ya untuk yang dibuat di akhirnya akar persamaannya. Oke, selanjutnya maka yang ini kita buat ke sini dan yang ini kita buat ke bawah ya. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Nah, seperti ini biar bersih. Jadi 2x 1 sama dengan min 2. Ini pindah ruas ya. Selanjutnya x1 sama dengan min 2 per 2 ya. Kalau ini tinggal x2-nya sama dengan min 2 karena pindah ruas ya. Maka x1-nya sama dengan min 1 ya. Jadi sama ya, x1-nya min 1, ini min 1 juga. X2-nya min 2, ini juga min 2. Jadi kedua fungsi sama memiliki akar-akar x sama dengan min 1 dan x sama dengan min 2. Selanjutnya, ini adalah gambarnya ya, gambar x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, ini adalah gambar 2x kuadrat plus 6x plus 4. Apa yang membedakan ya? Yang membedakan adalah titik potong di sumbu y-nya ya. Sumbu y-nya. Karena ekstrimumnya sama, memotong sumbu x-nya juga sama ya. 2,0, min 2,0, min 2,0 ya. Ini min 2,0, min 1,0, min 1,0. Ekstrimumnya juga sama ya. Ekstrimumnya, ekstrimumnya juga berbeda nih. Ekstrimumnya sini min 2,5, di sini min 0,5 ya. Jadi ada dua perbedaan ya. Sumbu y-nya dengan sumbu y di ekstrimumnya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. C. Simpulannya, apakah yang dapat kamu simpulkan? Bahwa jika ada dua grafik dari fungsi kuadrat dengan titik potong terhadap sumbu x sama, maka fungsi dari kedua grafik tersebut belum tentu sama. Contohnya adalah fungsi yang disebutkan di atas ini ya. Kedua fungsi ini. Walaupun dia dikali 2, tetapi tetap berbeda ya. Seperti itu. Yang D. Jika diketahui akar dari persamaan fx sama dengan 0, apakah kamu pasti bisa selalu menentukan fungsi kuadratnya? Tidak pasti ya. Tapi jika akarnya adalah P dan Q, maka dapat ditulis bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali X min P dikali dengan X min Q. Seperti itu. Ayo kita simpulkan, jika fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan 0, memiliki akar-akar X sama dengan P dan X sama dengan Q, dengan P tidak sama dengan Q, maka grafik fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X pada koordinat P, 0 dan Q, 0 ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali X min P dikali dengan X min Q, seperti itu.
Selanjutnya kegiatan 3 menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Pada kegiatan ini kamu akan mempelajari dan menganalisis cara menentukan fungsi kuadrat dari beberapa informasi. Informasinya adalah sebagai berikut. Titik potong dengan sumbu X ya untuk yang A, yang B titik potong dengan sumbu Y, yang C titik potong dan sumbu simetri, yang D beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Berdasarkan kegiatan 1 dan 2, kamu masih belum bisa menentukan fungsi kuadrat jika hanya diketahui satu informasi dari 4 informasi di atas. Pertama, jika diketahui 3 koordinat yang berbeda. Perhatikan gambar di samping, misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 koordinat berbeda yaitu 0,1, 1,3, dan 2,7. Apakah kamu dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan 3 koordinat yang diketahui dan bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang A misalkan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Karena koordinat melewati 0,1, 1,3, dan 2,7 diperoleh fx f0 ya maaf, f0 sama dengan 3, f1-nya sama dengan 3, f2-nya sama dengan 3. Maka f0 sama dengan a dikali 0 kuadrat plus b dikali 0 ditambah c sama dengan 0. Maka c-nya ini adalah 1 ya. Kenapa? A dikali 0 kuadrat berarti tetap 0 ya. B dikali 0, 0 tambah C. Maka 0, 0 plus C, maka C-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Sekarang fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus 1 ya. Ini udah. Maka fx sama dengan a dikali 1 kuadrat tambah b dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya. V1-nya dari mana? V1-nya dari ini ya. Sekarang pakai ini. Oke, diperoleh persamaan A plus B sama dengan 2 ya. Karena kan A plus B sama dengan 3 dikurang 1 ya. Oke, selanjutnya untuk F2-nya nih, F2 ya, F2 sama dengan 7, maka A kita ganti ya, X-nya di sini menjadi 2 seperti itu ya. Ini adalah persamaan umumnya. Maka kita ganti, jadi A dikali 4 tambah B dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. Maka 4A ditambah 2B ditambah 1 sama dengan 7 ya. Dimana si satunya ini pindah ruas jadi 4A plus 2B, ini plus ya, plus 2B sama dengan 7 dikurang 1. Maka hasilnya kenapa? 4A plus 2B sama dengan 6 seperti itu. Dengan mensubstitusikan A sama dengan 2 min B ke persamaan 2, maka diperoleh, nah untuk mensubstitusikan maka 4, A nya berapa? A nya 2 min B, berarti 2 min B ini plus 2B ya, plus 2B plus 6 ya. Ini sedikit jelek ya, ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, ini 2 min B, 2 min B. Nah, 4 dikali 2, 8. 4 dikali min B, maka min 4B. Plus 2B sama dengan 6 ya. Nah, di sini jadi 8. Min 4B tambah 2B berarti min 2B ya. Sama dengan 6. Nah, min 2B ini nantinya pindah ruaskan dulu yang 8-nya 6 dikurang 8. Maka min 2B sama dengan min 2. Dimana min 2 ini kan karena perkalian sama B, maka pindah ruas menjadi pembagian ya. Min 2 dibagi dengan min 2, maka hasilnya B-nya sama dengan 1. Seperti itu ya. Maka B-nya 1. Dari hasil C ini maksudnya ini ya, hasil C ini kan ada A, B, C, ini pakai hasil C ini ya. Nah, diperoleh A-nya berapa? Kalau B-nya 1 berarti kita masukkan A sama dengan 2 dikurang B, maka A sama dengan 2 dikurang 1 dari ini ya B-nya. Sama dengan 1, seperti itu. Nah, sehingga fungsi kuadrat yang memenuhi adalah X kuadrat plus X plus 1. Kenapa? Karena lihat nih, fungsi umumnya kan AX kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX tambah C, dimana A-nya ini tadi berapa?
A-nya ini adalah 1 ya. A-nya 1 dikali X kuadrat tambah B-nya 1 X ditambah C-nya berapa? 1. Maka X kuadrat plus X plus 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita hapus terlebih dahulu ya. Ayo kita simpulkan jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c melalui titik koordinat p, q, diperoleh hubungan q sama dengan p kuadrat dikali a ditambah p dikali b ditambah c. Selanjutnya, jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, perhatikan pada gambar di samping. Misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0. Fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu y di 0,-4 ya. 0,-4. Oke, benar sini ya. 1,0, 4,0. Oke. Apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya? Bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Kayak yang A, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini kalian harus tahu dan paham ya. Ini adalah rumus umumnya untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang B, karena memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0, maka dapat ditulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x min 1 dikali dengan x min 4 ya. Oke, selanjutnya. Karena memotong sumbu y di 0,-4 diperoleh f0-nya, 0-nya ini dari sini ya, min 4-nya dari sini, oke? Nilainya. Maka f0 sama dengan a dikali 0 min 1 dikali 0 min 4, maka min 4 sama dengan 4a ya. Diperoleh a-nya sama dengan min 1 dan fungsi kuadratnya adalah min x min 1 dikali dengan x min 4, maka hasilnya min x kuadrat plus 5x min 4 ya. Gimana caranya? Oke, pertama-tama kalau kalian masih lumayan agak-agak belum ngerti, ini di sini ya, x kali x maka x kuadrat ya. X kali min 4 maka min 4x. Sekarang min 1 dikali x berarti min 1x atau min x saja juga boleh. Jika min 1 dikali min 4 maka plus 4 ya. Seperti itu. Jadi min x kuadrat min 5x plus 4. Sekarang kita masukkan nih si min ini. Min dikali min x kuadrat maka min x kuadrat. Min dikali min maka plus ya. Min dikali min maka plus 5x. Min dikali plus ini ya. Min 4 jadinya. Seperti itu. Jika grafik fungsi kuadrat, pertama-tama kalian tulis dulu deh, nggak apa-apa. Sekarang, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax plus bx plus c memotong sumbu x pada titik koordinat p, 0 dan q, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi fx sama dengan a, x min p, x min q ya. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memotong sumbu y pada titik koordinat 0, r, maka diperoleh f0-nya sama dengan r. Dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 pada fungsi kuadrat y sama dengan ax plus bx diperoleh f0-nya sama dengan c. Yang berakibat c sama dengan r atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus r ya. Nah, untuk yang ketiga, jika diketahui titik potong sumbu x dan titik puncaknya. Oke, kita lihat dulu ya. Titik puncaknya ini berapa? 1, min 4 ya titik puncaknya. Untuk sumbu x-nya berapa? Min 1,0 ya. Apakah kamu sudah menentukan fungsi kuadrat dan bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang B, berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetrinya x sama dengan 1 ya, sumbu simetrinya berdasarkan sifat simetri ya. Ini kalian bisa lihat ya. Titik potong di sumbu x yang lain adalah hasil pencerminan koordinat min 1,0. Kalau kalian bingung min 1 ini dari mana, min 1 ini yang ini ya. Jadi sebelum ada titik puncaknya, maka ini adalah sumbu simetrinya. Oke.
Yang lain adalah hasil pencerminan koordinat min 1,0 terhadap garis X sama dengan 1, ya ini koordinat X sama dengan 3 ya. Sehingga fungsi kuadratnya dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a dikali x plus 1 dikali dengan x min 3 seperti itu. Yang D, karena titik puncak berada di 1, min 4, maka diperoleh F1-nya sama dengan min 4, di mana F1 sama dengan A dikali 1 plus 1 dikali dengan 1 dikurang 3 ya. Nah, ini ya. Setelah itu kalian ganti, karena ini X-nya 1, maka ganti X-nya dengan 1 ya, yang ini ya. Oke. Jadi, min 4 sama dengan A dikali min 4 dari mana? Oke. Kita coba ya. 1 dikali 1 itu 2 ya. Maka A dikali dengan 2. 1 dikurang 3 ini berapa? Min 2 ya. Seperti itu. Oke. Maka hasilnya A-nya dikalikan dengan min 4 ya. Oke kan? 2 dikali min 2. 2 dikali min 2. Maka hasilnya min 4 ya. Min 4 ini dari mana? Min 4 itu dari yang F1 sama dengan min 4. Ini nilainya ya. Jadi min 4 ini nilainya. Maka ganti F1-nya sama dengan min 4. Oke. Selanjutnya diperoleh A1 sama dengan 1 dan fungsi kuadratnya fx sama dengan x plus 1 dikali dengan x min 3. Maka x kuadrat min 2x min 3 ya. Oke, selanjutnya ayo kita simpulkan jika fungsi kuadratnya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki titik puncak pada titik koordinat ST, maka sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. 4. Jika diketahui titik potong sumbu Y dan titik puncaknya, perhatikan gambar di samping ya. Jadi, di sini ada fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di 0,3 ya, 0,3. Nah, ini kaku. Ini maksudnya nih 0,3 di sini ya. Titik puncaknya fungsi kuadrat tersebut berada di min 2,1. Ini ya, min 2,1 ya. Apakah kamu sudah bisa menentukan fungsi kuadratnya dan bagaimana caranya? Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang A ini seperti biasa ya. Fungsi kuadratnya ax kuadrat plus bx plus c. Yang B, berdasarkan grafik di samping diperoleh sumbu simetrinya berapa? Sumbu simetri ini 2 ya. Karena ini menghadap parabola ke bawah, maka ini minimumnya. Jadi sumbu simetrinya ini min 2 ya. Berdasarkan sifat simetri, jika titik 0,3 mencerminkan terhadap garis X sama dengan min 2, maka diperoleh min 4,3 ya, min 4,3 seperti itu. Oke, sehingga grafik fungsi kuadrat tersebut melalui 3 titik potong koordinat, yaitu 0,3, min 2, min 1 dan min 4,3 ya. Dengan menggunakan cara seperti pada sub kegiatan 3.1 diperoleh A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3 ya. Dari mana? Kalau kalian ingat 3.1 yang ini. 3.1 kita lihat dulu ya. 3.1 Oh, 3.1. Nah, kalian bisa mengulang videonya saja supaya tidak lama. Nah, ini dia 3.1 ya. Dengan membuatnya seperti ini, di mana si F0-nya ini kalian bisa rubah ya. Oke. Nah, kita pertama-tama kalau kalian masih bingung kita buat dulu ya. Satu aja ya, contoh yang 0,3. F0 ya sama dengan berapa? Ganti ya si X ini dengan 0. Berarti A dikali 0 kuadrat ya. Ditambah B dikali 0 plus C. Jangan lupa sama dengannya berapa? Sama dengannya 3 ya. Ini C sama dengan 3. Maka A kali 0 berarti 0 ya. B dikali 0 maka 0. Berarti 0 plus 0 plus C sama dengan 3. Maka C-nya sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Nanti ntar ada yang dieliminasi ya, yang antara B sama A-nya seperti itu. Sehingga didapatkan fungsi kuadratnya fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x min plus 3 ya.
Nah, sekarang kalau kalian mencoba lagi misalkan di sini ya, F min 2 berarti ntar diganti A dikali min 2 kuadrat ditambah B dikali min 2 ditambah C ya. Tambah C sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Di sini 1 ya. Nah, kalian hitung sendiri. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Materi esensi ini adalah sebuah rangkuman dari kegiatan ya. Jadi untuk menentukan fungsi kuadrat diperoleh beberapa informasi ini ya. Kalian juga udah sebelumnya. Jadi kita akan melanjutkan saja yang ini. Langkah pertama untuk mendapatkan adalah dengan memisalkan fungsi kuadrat tersebut dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini persamaan umum ya. Berikut ini adalah langkah-langkah berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain, jika fungsi kuadrat tersebut melalui titik koordinat P, Q, maka diperoleh Fp sama dengan Q. Kedua, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut adalah di sumbu X ya. Jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di P,0 dan Q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat dituliskan menjadi Fx sama dengan A dikali X min P dikali dengan X min Q ya. Syaratnya harus ini ya, P-nya 0 dan Q-nya 0. Selanjutnya, yang ketiga, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y, jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di 0,R, maka diperoleh F0 sama dengan R ya. Dengan mensubstitusikan ya nilai 0 pada Fx diperoleh F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C sama dengan C ya. Diperoleh C sama dengan R. Ini kalian bisa baca sendiri ya yang ini. Oke, selanjutnya contohnya menentukan fungsi kuadrat 1. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4 dan 1,5. Ini masih sama seperti awal-awal ya. Selanjutnya karena melalui titik potong min 1, min 1, 0,4 dan diperoleh F1-nya, F1 ini ya, maka nilainya ini ya, min 1. Jika F0, maka F0-nya nilainya 4 ya di sini. Jika F1-nya, maka nilainya 5 ya. 5-nya dari sini juga ya. Oke. Selanjutnya, maka F0 sama dengan kita ganti ya. X yang dari sini ya. X yang dari sini ganti dengan 0. Jadi A dikali 0 kuadrat tambah B dikali 0 plus C sama dengan 4 ya. Karena A-nya 0, B-nya juga 0, plus C sama dengan 4, maka C-nya sama dengan 4 ya. Diperoleh Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus 4 ya. Diganti C-nya di sini ya. Selanjutnya, sekarang F-1. Untuk F-1 kita ganti lagi. A dikali min 1 kuadrat ditambah B min 1 ditambah 4. Jangan lupa 4-nya di sini ya. Kalian menggunakan fungsi yang ini sekarang. Sama dengan min 1 ya, karena di sininya min 1 nih. Yang ini min 1, oke. Diperoleh persamaan A min B sama dengan min 5, maka ini untuk persamaan yang 1. Sekarang F1. F1 ini ya, F1. Sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah B1 ditambah 4 sama dengan 5 ya. Ini 5, oke. Jadi A plus B plus 4 sama dengan 5. Diperoleh persamaannya A plus B plus 1. A plus B sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua ya. Jadi kalau ini pindah ruas kan B-nya 4-nya positif ya. Kalau pindah ruas berarti negatif ya. Jadi seperti ini. Makanya ini oke. Selanjutnya dengan menjumlahkan persamaan 1 dan 2 maka diperoleh oke. Dijumlahkan ya ternyata A min B sama dengan min 5. Kita jumlahkan A plus B sama dengan 1. Tapi ini nggak mesti selalu jumlah. Ntar bisa jadi ini min untuk mengeliminasi suatu bilangan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya A plus A ya. A plus A sama dengan 2A. Min B ditambah B, maka hasilnya 0 ya. Sama dengan min 5 ditambah 1. Berarti min 4. Jadi 2A sama dengan min 4 ya, benar ya. 2A sama dengan min 4. Maka A pindah 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka jadi pembagian. Jadi A sama dengan min 2 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kemudian B sama dengan 1 dikurang A ya, berarti dimasukkan ya. Karena kita udah tahu maka A
min B, atau kita menggunakan yang ini ya, A plus B sama dengan 1 atau ke persamaan 2 ya. Maka kita masukkan si A ini karena ini min 2 ya, A-nya. Maka min 2 ditambah B sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1. Karena ini negatif, pindah ruas maka menjadi positif. Jadi B sama dengan 3 seperti itu ya. Makanya hasilnya 3 seperti ini. Sekarang diperoleh nilai A sama dengan min 2, B-nya 3, C-nya 4. Sehingga fungsi kuadratnya adalah, nah tadi kan fungsi kuadratnya belum ada A sama B-nya ya, tinggal kalian masukkan saja. A-nya tadi min 2, maka diganti min 2 ya, benar. B-nya kita ganti 3, maka 3X. C-nya udah plus 4 ya, seperti itu. Untuk yang contoh 2, menentukan fungsi kuadrat kedua, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat min 2,0 dan 3,0, serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Alternatif penyelesaian masalahnya, untuk yang A kayaknya selalu tetap sama. Nah, untuk yang B ini kita harus fokus ya. Karena ini P,0, ingat nggak? P,0 dan Q,0, maka kita bisa menggunakan yang Fx sama dengan A dikali X plus P dikali dengan X min Q ya. Ingat yang tadi. Maka Fx sama dengan A dikali X plus P dikali dengan X min Q ya. Seperti itu. Karena kenapa ini ya? Nih rumus nih. Ini Fx kalau dia A sama P-nya ini ada, tetapi Y-nya ini 0 ya. A X min P dikali dengan X min Q seperti itu. Makanya kenapa min 2 dikali dengan min, maka hasilnya plus ya, seperti itu. Karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,3 diperoleh, maka F0-nya berapa? F0-nya 3 ya nilainya. Kita ganti, maka F0 sama dengan A-nya tetap ya. X-nya ganti dengan 0 ya. Jadi 0 plus 2 dikali dengan 0 min 3, maka hasilnya min 6A. Sehingga diperoleh, karena ini min 6A sama dengan berapa nilainya? 3 ya, ini sama dengan 3 dan 3. Jadi A sama dengan 3 dikurang min 6. Jadi min 1/2 ya. Selanjutnya diperoleh fungsi kuadratnya Fx sama dengan min 1/2 dikalikan dengan X plus 2 dikali X min 3 sama dengan min 1/2 dikalikan dengan X kuadrat min X min 6 sama dengan min 1/2 X kuadrat plus 1/2 X plus 3 seperti itu. Untuk yang contoh ketiga lanjut lagi ya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1 ya. Oke, ini udah ada ya, 0,1-nya ada, 0,3 berarti sumbu simetrinya min 1 ya. Oke. Misal C berdasarkan sifat simetri jika titik 0,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1 ya. Peroleh titik koordinatnya min 2,1 ya. Min 2,1. Selanjutnya fungsi kuadrat melalui 3 titik koordinat ya, ini 0,1, min 1,3 serta min 2,1 seperti itu ya. Oke. Selanjutnya karena melalui titik koordinat 0,1, min 1,3 dan min 2,1 diperoleh F0-nya sama dengan 1, F1-nya sama dengan min 3 dan F min 2-nya sama dengan 1 ya. Oke. Maka F0 sama dengan A0 kuadrat tambah B0 ditambah C, maka C-nya ini sama dengan 1. Ini masih sama aja seperti tadi ya. Hanya mengulang dengan mengurangkan persamaan 1 dan 2 diperoleh min A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan min 2 ya. Kemudian B sama dengan 2A sama dengan 2 dikali min 2, maka B-nya min 4. Diperoleh A-nya min 2, A-nya min 2 ya, B-nya min 4 dan C-nya ini 1 ya. B-nya min 4. Oke. Maka persamaan fungsinya min 2x kuadrat min 4x plus 1 seperti itu. Selanjutnya,
4. Contoh menentukan fungsi kuadrat. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan min 1/2 yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 ya. Sama seperti tadi, berarti kita mengikuti misalkan fungsi kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C, yang B berdasarkan sifat simetri jika titik 2,0 mencerminkan terhadap garis X sama dengan 1 min 1/2 ya, diperoleh titik koordinatnya min 3,0 karena memotong sumbu X pada koordinat 2,0 dan min 3,0 maka fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi fx sama dengan A dikali X plus 3 dikali dengan X min 2 ya. Ini 3-nya dari sini, 2-nya dari sini. Oke. Karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,2 diperoleh F0-nya sama dengan 2. Di mana F0 sama dengan A dikali 0 plus 3 dikali dengan 0 min 2 maka sama dengan min 6A ya. Jadi min 6A sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan min 1/3 ya. Benar ya. Oke. Diperoleh fungsi kuadratnya. Jadi fx sama dengan min 1/3 dikalikan dengan x plus 3 dikali dengan x min 2. Maka hasilnya min 1/3 x kuadrat min 1/3 x kuadrat plus 2 ya. Oke, sekarang tahukah kamu ketika kamu menggambar grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat atau menggambar dua grafik fungsi kuadrat dimungkinkan kedua grafik tersebut saling berpotongan. Seperti ini ya. Ini yang garis lurus ini namanya fungsi linear ya. Fungsi linear. Kalau fungsi kuadrat itu dia kayak seperti parabola ya. Oke, ini fungsi kuadrat dua-duanya. Yang biru dengan yang ungu. Untuk yang hijau fungsi linear. Berdasarkan gambar di atas, grafik fungsi linear Y sama dengan X min 1 dan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 berpotongan pada dua titik koordinat yaitu 1,0 dan 5,4, sedangkan grafik fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2 berpotongan pada satu titik koordinat yaitu 2, min 2. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, kamu juga dapat menentukan titik potongnya tanpa menggambar grafik. Caranya adalah dengan menyamakan. Yang pertama, titik potong grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear Y sama dengan min X plus 1. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 ya. Oke. Dengan menyamakan keduanya, di atas diperoleh X kuadrat sama dengan min 5X plus 4 ya dari sini ini. Dari sini. Sama dengan min X plus 1 atau juga kita bisa sebut X min 1 ya. Kenapa? Misalkan ini X plus 1 ya sama dengan 0. Maka kita rubah ini min ya. X kalau ke kanan menjadi positif ya X-nya. Tinggal 1. Nah, 0 kita jadiin 0 ya. Jadi X min 1 seperti ini ya. Oke. Karena pindah ruas maka min X plus 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Maka X1 dikali dengan X5. Faktornya ya, faktor dari ini. Sehingga X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Dari nilai X di atas kamu dapat memperoleh nilai Y sama dengan memperoleh ya nilai Y-nya dengan mensubstitusikan nilai X pada salah satu fungsinya ya. Nah, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan ini ya, menggunakan yang ini nih. Lihat ya. Misalkan X-nya itu min 1, berarti X ini 1 ya maksudnya. X1 plus 1. Maka Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi koordinatnya min 1, 1,0. Untuk X-nya Y, maka nanti hasilnya 4 ya. Seperti itu. Jadi titik potongnya pada titik koordinat 1,0 dan Y, 4. Selanjutnya, kedua, titik potong dua fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f1 x sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dan f2 x sama dengan x kuadrat min 4x. Karena yang dicari titik potong, maka f1x sama dengan f2x selanjutnya didapatkan seperti ini ya. Sama seperti tadi. Maka diperoleh x-nya sama dengan 2 ya. Ini kenapa 2?
Karena ini pindah ruas jadi min 2, maka X sama dengan min 2 dibagi dengan min 1 ya. Jadi hasilnya 2 saja. Dari nilai di X di atas, kamu dapat memperoleh nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X pada salah satu fungsi. Untuk X sama dengan Y, kita menggunakan fungsinya yang ini misalkan ya. Saya mau menggunakan yang ini. Kalian juga bisa menggunakan yang ini juga bisa, nggak apa-apa. Jadi, hasilnya berapa? Min 2 ya, kalau dimasukkan si 2-nya ya. Kan ini kan diganti ya 2-nya. Ini juga diganti. Oke. Diperoleh titik 2, min 2. Jadi titik potongnya pada koordinat 2, min 2 ya. Bagaimana jika kita menggunakan yang X kuadrat min 4X plus 2 misalkan ya. X-nya 2 ya. X-nya 2, maka 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah 2, maka 4 min 8 tambah 2, maka hasilnya berapa? Min 4 dikurang 8 min 4 ditambah 2, maka hasilnya tetap min 2 ya. Sama ya. Ternyata kalau mau dia menggunakan F1, menggunakan F2 juga sama. Titik koordinatnya sama-sama 2, min 2. Ayo kita tinjau ulang. Yang pertama, untuk suatu bilangan bulat P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari P lebih besar dari Q lebih besar dari 0, maka terdapat suatu fungsi kuadrat AX tambah BX tambah C yang melalui koordinat 1, P dan 1, Q. Benar apa enggak? Ini di melalui koordinat ini ya. Jadi kalau melalui koordinat ini dimasukkan ke sini, maka suatu bilangan bulat P dan Q, ini yang jelas P dan Q adalah positif ya. Apakah terdapat suatu fungsi kuadrat melalui titik koordinat ini ya? Caranya adalah dimasukkan saja ya, dimasukkan saja. Kalau X dimasukkan 1 ya, apakah Y itu mungkin bernilai P ya. Jadi Y ini saat X sama dengan 1 ya, saat X sama dengan 1, Y ini akan menjadi 1 sama dengan bukan 1 ya, P sama dengan, berarti X nya diisi 1. Apakah mungkin Y nya P? P sama dengan berarti A tambah B tambah C ya, kan ini dimasukkan 1 semua ya. Nah, P ini adalah positif ya. Jadi A, B, C ini sebenarnya apakah terdapat fungsi kuadrat yang melalui titik koordinat 1, P. P harus positif. Jadi sebenarnya tergantung dari nilai A, B, dan C-nya ya. Ada kemungkinan persamaan kuadrat ini sama sekali tidak melalui ya. Ini di P harus positif. Boleh jadi persamaan kuadrat ini di tempat yang negatif, definit negatif, tidak pernah positif mungkin ya. Apakah terdapat suatu fungsi kuadrat? Kalau pertanyaannya apakah terdapat suatu fungsi kuadrat, ya mungkin ada. Boleh jadi persamaan kuadratnya di sini. Jadi mungkin tapi tidak selalu jawabannya ya. Mungkin tapi tidak selalu ya, karena boleh jadi definit negatif ya. Artinya persamaan kuadrat ini sama sekali tidak pernah bernilai positif. Oke, sekarang nomor 2. Untuk suatu bilangan bulat P lebih besar dari Q lebih besar dari R, apakah terdapat suatu fungsi kuadrat yang melalui titik potong 2P, 2P, 2Q, dan 2R. Nah, ini tidak ada keterangan ABC-nya negatif apa positif juga. Sama dengan yang atas, mungkin tapi tidak selalu. Ya, mungkin tetapi tidak selalu. Karena mungkin juga seperti ini. Persamaan kuadrat mungkin juga P itu harus positif ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini
Ya, mungkin. Ya, jadi semuanya akhirnya tergantung pada apa? Tergantung pada ketiga koefisien ini. Ya, jadi saat dua kayak seperti ini ya. Saat dua misalnya di sini. Ya sudah, saat dua pasti negatif, tidak mungkin positif. Ini misalnya dua. Walaupun A-nya ini positif menghadap ke atas. Di titik lain ada yang ini bernilai P atau Q atau R yang ketiganya adalah positif, tapi tidak selalu. Ya, meskipun grafiknya itu tersenyum atau menghadap ke atas. Memang kalau menghadap ke atas ada kemungkinan bernilai positif terus, kecuali dia itu definite positif. Kalau definite positif selalu di atas, jawabannya adalah iya. Ya, definite positif itu apa? Kalau D-nya kurang dari 0. Jadi ini juga untuk atas ini juga berarti ini akan pasti kalau definite positif. Jadi saya tambahkan seperti ini ya, pasti ada kalau ada dengan syarat ya B kuadrat min 4AC ya lebih kecil dari 0. Nah, ini kalau ini definite positif. Tapi kalau tidak definite positif belum tentu. Ya. Kita lihat yang nomor 3. Apakah grafik fungsi linier dan grafik fungsi kuadrat berpotongan di 3 titik koordinat yang berbeda? Tidak mungkin. Karena fungsi linier itu lurus. Nah, ini fungsi kuadrat seperti ini. Ya, yang mungkin adalah berpotongan di satu titik. Ya, berpotongan di satu titik di sini. Nah, terus tidak berpotongan sama sekali dan berpotongan di 2 titik. Hanya ada kemungkinan seperti itu, ngadep kemanapun. Misalnya ngadepnya ke sini. Nah, kemungkinan yang ada itu sama sekali nggak motong, memotong di satu titik dan memotong di 2 titik. Ya, hanya itu. Motongnya gini juga boleh. Seperti ini, terus motongnya gini boleh. Ini hanya satu titik. Ya. Kemudian berikutnya yang nomor 4. Apa mungkin dua grafik fungsi kuadrat berpotongan di 3 titik koordinat yang berbeda? Kalau fungsi kuadratnya berbeda, tidak mungkin. Kemungkinan adalah sama sekali tidak berpotongan. Ya. Berpotongan di satu titik, ya sama. Terus kemudian berpotongan di 2 titik. Ya, seperti ini. Berpotongan di 2 titik. Mungkin juga persamaan kuadratnya menjadi sangat lebar dan sangat cekung, tapi ini pun tetap berpotongan di 2 titik. Ya, skenario seperti ini pun ya, ini juga 2 titik, misalnya ini seperti ya satu titik malah ini. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini hanya satu titik. Jadi maksimal kalau memang dua persamaan kuadrat yang berbeda, ya. Apakah mungkin dua grafik fungsi kuadrat saya tambahkan ya berbeda, berpotongan di 3 titik koordinat yang berbeda? Tidak. Begitu berpotongan di 3 titik berarti ya dia overlapping. Ya, seperti garis lurus. Kalau ada 2 titik yang berpotongan, pasti ya garis itu sendiri overlapping, numpuk jadi satu. Ini pun juga kalau sampai ada 3 titik yang dilewati oleh persamaan koordinat lain atau grafik lain, berarti ya dua grafik itu berimpitan. Sekian pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.